Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Para jemaah, teman-teman sekalian, ikhwah dan akhwat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, membukakan pintu-pintu hidayahnya kepada kita semuanya. Kita terus berdoa kepada Allah, karena itu adalah inti dari ibadah. Terus-menerus berdoa itu adalah kiat agar doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang terkabul. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tak pernah khusyuk, dari jiwa yang tak pernah puas, dan dari doa yang tidak terkabul. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perubahan nikmat, dari hilangnya nikmat. Kami berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat, dari perubahan kesehatan menjadi munculnya banyak penyakit, dan dari munculnya azab musibah secara mendadak, dan dari amarah dan murkamu. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, kami memohon maaf dari segala kesalahan, kekurangan, dosa yang ada pada diri kita, wal afiyah, dan kami memohon kesehatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ikhwah sekalian, ini alhamdulillah kita sudah berada di pertemuan yang ke-48 ya, di kajian subuh kita, dan ini pertemuan yang ke-6 tentang kemuliaan, menggapai kemuliaan dengan ilmu. Kita akan melihat penjelasan dari hadis Abu Musa al-Asy'ari yang disajikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Perumpamaan Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu dan hati. Ya, perumpamaan ilmu dan perumpamaan hati manusia yang menerima ilmu ini. Dan 3 model manusia yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan mereka yang belajar ilmu ini. Ini sebetulnya dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm." Perumpamaan, lihat ini sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah utuskan kepadaku yang berupa petunjuk dan ilmu. Jadi maksudnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah berikan kepadaku lalu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada manusia. Jadi perumpamaan petunjuk, hidayah, dan ilmu. Apa itu perumpamaan hidayah dan ilmu? Kamathali ghaithin asaba ardan. Ibarat hujan yang turun di sebuah tempat, di bumi Allah. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah.
Jadi bicara tentang tipe tanah. Tanah-tanah yang menerima hujan ini. Ada tanah yang baik dan subur. Jadi tanah yang subur. Qabilatil ma'a. Tanah ini menyerap air. Fa'ambatat al-kala' wal-ushbal kathir. Sehingga karena tanah yang terkena hujan ini adalah tanah yang subur sekali. Sehingga air hujan yang turun itu dia serap. Ya, air hujannya diserap oleh tanah ini. Jadi air hujannya diserap oleh tanah ini sehingga tanah ini menjadi tanah yang sangat subur, maka tumbuhlah kata Rasulullah SAW rerumputan dan tanaman-tanaman yang sangat banyak. Wa kana minha ajadib amsakatil ma'. Tipe tanah yang kedua adalah tanah yang tidak bisa meresap air. Jadi kalau ada hujan turun, tanah ini tidak bisa meresap air. Tetapi tanah ini malah menyimpan air di atasnya. Jadi malah menghasilkan genangan air. Dia nggak bisa menyimpan meresap air, tapi dia hanya bisa menjadikan air ini menggenang di atasnya saja. Fanafa'allahu bihan nasa. Maka Allah jadikan air-air ini semuanya atau hujan-hujan ini dengan tanah-tanah yang dua tipe itu memberikan manfaat buat manusia semuanya. Fasharibu minhu wasuku wazara'u. Banyak manusia akhirnya mengambil air minumnya dari resapan-resapan air itu. Dan dari genangan-genangan air itu mereka bisa memberikan minum binatang-binatang ternak dan menyiram tanaman-tanaman mereka dengan air itu. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra. Ada tiba tanah yang ketiga. Innama hiya qi'anun. Tipe tanah yang ketiga ini adalah tanah yang tandus. La tumsiku ma'an wala tumbitu kala'a. Dia tidak bisa menyimpan air di atasnya. Jadi kalau air hujan turun, dia nggak bisa menyimpan air di atasnya. Tidak menghasilkan genangan air. Tandus tanahnya. Wala tumbitu kala'a. Dan kalaupun meresap, air itu hilang tidak menyatu dengan tanahnya. Sehingga tanahnya tetap tandus dan dia tidak bisa menumbuhkan rerumputan dan tanaman-tanaman. Menyimpan air di atasnya tidak, menumbuhkan rerumputan dan tanaman pun tidak. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillah. Inilah perumpamaan seseorang yang memahami agama Allah ini. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi. Dan bermanfaat baginya apa yang telah Allah utuskan kepadaku. Fa'alima wa'allam. Dia memahami ilmu ini dan mengajarkan kepada orang lain. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan perumpamaan mereka yang tidak bisa mengambil sedikit pun dari ilmu ini. Walam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Dan dia tidak bisa menerima hidayah petunjuk yang diwahyukan kepadaku. Tidak bisa mengambil petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna dari hadis ini jamaah? Ini berkaitan dengan keutamaan ilmu. Beruntunglah orang yang mempelajari ilmu ini, yaitu Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajari Quran, mempelajari sunnah seperti para salafus salih dulu. Ibnu Qayyim mengatakan, syabbahan Nabi SAW al-ilma wal huda alladhi ja'a bihi bil ghaith. Bagian pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan ilmu yang beliau sampaikan
mengumpamakan hidayah yang sudah beliau ajarkan kepada umat ini ibarat sebuah hujan yang turun di tengah-tengah mereka. Lima yahsulu bikulli wahidin minhuma minal hayah, karena dua-duanya menghasilkan kehidupan, seperti pada manfaat-manfaat di pertemuan yang lalu. Karena keduanya menghasilkan kehidupan dan keduanya menghasilkan manfaat-manfaat yang begitu banyak. Wal aghdiyah wal adwiyah, dan melahirkan obat-obat dari berbagai macam penyakit. Wal aghdiyah, dan melahirkan vitamin-vitamin dan nutrisi-nutrisi pada tubuh seseorang. Wasairu masalihil ibad, dan beragam kemaslahatan-permaslahatan bagi seorang hamba. Fa innaha bil ilmi wal matar, itu semua bisa diperoleh dengan ilmu dan hujan. Jadi jamaah, Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu dan hidayah ini seperti hujan. Ya, negeri yang tandus, negeri yang kering, ketika Allah turunkan hujan, ihtazzat warabat, semuanya pada bergerak dan subur dan tumbuh. Ya, berarti mulai ada kehidupan. Berarti mereka mulai mendapatkan air, ada kehidupan, ada air. Berarti apa? Berarti ada manfaat, kemaslahatan bagi mereka. Berarti ada nutrisi, karena air itu kan nutrisi bagi tubuh yang sangat besar. Kemudian ada obat, air juga obat. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air ini semuanya hidup. Inilah kehidupan, inilah kemaslahatan, inilah kebaikan dengan air yang Allah turunkan. Ya, coba kalau Allah nggak menurunkan hujan, akan terjadi kekeringan yang begitu dahsyat, berarti akan terjadi banyak kematian di daerah itu. Jadi dengan turunnya air, ini kehidupan, ini kesejahteraan, ini kesehatan bagi mereka. Nah, begitu pula ilmu. Ketika ilmu itu dipelajari jamaah oleh si fulan ini, ketika ilmu dia pelajari, maka akan lahir kehidupan pada dirinya, akan lahir manfaat-manfaat besar pada dirinya, akan lahir sebuah nutrisi yang luar biasa pada hati dan pada fisiknya dia. Berarti akan lahir obat dari berbagai macam penyakit-penyakit syahwat dan penyakit-penyakit syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berpikir. Inilah ilmu ibarat sebuah air hujan. Kemudian thumma washabbahal quluba bil aradi allati yaqa'u 'alaiha al-mataru, dan Rasulullah SAW mengumpamakan hati ini ibarat tanah yang terkena air hujan. Ya, mengumpamakan hati ibarat tanah yang terkena air hujan. Li'annahal mahal alladhi yumsikul ma', karena itulah tempat di mana ia mampu menahan air. Fayunbitu sa'ira anwa'in nabatin nafi', akhirnya menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman yang bermanfaat. Kama annal quluba ta'il ilma, sebagaimana hati ini ketika menerima dan mempelajari ilmu dan memahami ilmu, fayuthmiru fiha wa yazku, maka dia akan melahirkan buah, menghasilkan buah, dan akan tumbuh hati-hati yang sehat. Wa tadhharu barakatuhu wa thamaratuhu, maka terlihatlah keberkahan dan buah dari ilmu yang dia pelajari. Allahu Akbar. Jadi Allah umpamakan ilmu, petunjuk, Quran, sunnah Rasulullah SAW ini ibarat hujan. Kalau orang belajar ilmu ini ibarat hujan yang turun di tanah yang tandus, hidup. Berarti jika seseorang mempelajari ilmu, maka ilmunya akan masuk ke tanah, ke hati. Ibarat hujan turun jatuh ke tanah.
tanahnya subur, tumbuh tanaman, sehat, berarti manusia yang ada di sekitarnya tanahnya juga subur, sehat. Begitu pula ketika dia belajar Quran, belajar sunnah Rasulullah SAW, dia pelajari, masuk ke dalam hati, maka hatinya menjadi hati yang sehat, hidup, maka akan terlihatlah keberkahan-keberkahannya, kebaikan-kebaikan yang berlimpah yang tak akan berhenti, kebaikan yang terus semakin banyak, buah dan manfaatnya pun akan terlihat karena hatinya sehat dengan ilmu. Berarti jamaah, teman-teman sekalian, kalau kita mengharapkan hati yang sehat, ya, kalau kita mengharapkan hati kita yang sehat, berarti harus diisi dengan apa? Belajar Quran dan belajar sunnah Rasulullah SAW. Saat itu hati manusia akan sehat. Dengan belajar, hatinya akan hidup, akan lahir keberkahan dan buah yang luar biasa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membagi manusia itu menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkat pemahaman dia terhadap ilmu ini. Jadi akhirnya manusia itu ada 3 berkaitan dengan pemahaman dia terhadap ilmu ini, terhadap Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Terbagi jadi 3. Catat ini baik-baik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Yang pertama, mereka adalah siapa? Ahlul hifzi wal fahmi alladzina hafidhuhu wa aqaluhu. Mereka adalah orang-orang yang hafal dan mereka adalah orang-orang yang faham. Dia hafal, menghafal ayat-ayat Al-Quran dan dia memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW dan dia memahami hadis-hadis itu. Atau bahasa yang lebih sederhana, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan dia faham maknanya. Mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW dan memahami maknanya. Bukan hanya itu saja, tetapi dia mampu mengambil pelajaran-pelajaran yang dia fahami dari ayat Al-Quran dan hadis itu. Mampu mengambil sebuah hukum, pelajaran hukum bisa dia tarik dari ayat dan hadis yang dia pelajari itu. Dia mampu mengambil beberapa faedah-faedah, manfaat-manfaat, pelajaran-pelajaran berharga dari ayat-ayat yang dia baca dan dari ayat yang dia fahami kandungan maknanya. Dari hadis yang dia baca, yang difahami maknanya dan difahami kandungannya, dia mampu mengambil pelajaran berharga bagi dia, mampu mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Maka ini ibarat tanah yang menerima air hujan, lalu tanah ini mampu menyerap air hujan itu dan menyatu dengan rongga-rongga pasir dan tanah yang ada di dalamnya, sehingga tanah ini menjadi tanah yang subur, lalu dia menumbuhkan rerumputan dan tanaman-tanaman yang sangat indah dan sangat banyak manfaatnya buat yang lain. Tanah ini, air hujan ini mampu memberikan manfaat buat tanah ini. Sehingga tanah ini menjadi tanah subur. Ditanami apa aja dia akan tumbuh dan bermanfaat. Karena tanahnya subur, maka dia menumbuhkan tanaman. Maka tanaman dia dan tanah ini menghasilkan manfaat buat tanahnya sendiri dan menghasilkan manfaat buat masyarakat sekitar, sehingga masyarakat merasa kesejukan, merasa sehat, mengambil manfaat dari rumput, tanaman, buah-buahan yang ada di tanah tersebut. Masya Allah. Ya, hadza huwal fahmu fih. Inilah pemahaman dari Al-Quran dan hadis. Inilah mengambil pelajaran yang penting dan hukum dari ayat dan hadis itu. Ibarat sebuah tanah
yang bisa melahirkan tanaman-tanaman karena tanah itu subur dengan turunnya hujan. Hadza mithlul huffazil fuqaha. Inilah perumpamaan orang-orang yang hafal dan orang yang faham benar terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya di sini jamaah, belajar hadis, belajar ayat, belajar hadis. Contohnya saya kasih contoh biar gampang ya. Dia baca Al-Fatihah deh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia belajar membaca Al-Fatihah. Dia belajar membaca tajwidnya. Dia belajar makhraj huruf yang keluar. Dia mulai belajar ngaji yang benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia belajar tuh. Alhamdu. Kalau dia baca alhamdu. Wah salah itu, salah. Harusnya alhamdu. Kalau dia baca alhamdu. Oh bukan du, tapi du. Ya, D-nya orang Jawa. Alhamdu. Rabbillahi Rabbil Alamin. Alamin. Dia belajar makhraj. Alamin salah. Terus gimana yang benar? Yang benar Rabbil Alamin. Oh gitu. Mulai itu belajar Al-Fatihah. Diapalin Al-Fatihah, dipelajari makhrajnya, paham, bisa ngaji, pinter, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus. Setelah itu belajar maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb sekalian alam. Lalu didalami maknanya. Oh pujian itu apa maksudnya? Pujian itu sanjungan dengan lisan. Menyanjung, mengagungkan dengan lisan. Lu siapa yang diagungkan, yang disanjung? Allah. Kenapa kok menyanjung Allah? Karena Allah memiliki nama-nama yang sempurna dalam kebaikan. Karena Allah memiliki sifat-sifat. Berarti kita menyanjung Allah yang memiliki Asmaul Husna. Wah luar biasa berarti mana? Luar biasa. Alhamdulillah, pujian hanya milik Allah. Berarti maknanya apa? Mulailah diambil pelajaran dari dia. Dan hukum. Apa itu? Berarti ayat ini menyuruh kita secara tidak langsung agar kita rajin memuji Allah dengan membaca Alhamdulillah dalam setiap kondisi dan keadaan. Oh gitu. Setiap kondisi keadaan. Iya. Maksudnya apa? Berarti ayat ini menyuruh kita untuk memuji Allah, membaca Alhamdulillah setiap keadaan. Dapat nikmat, bacalah Alhamdulillah. Ditimpa musibah, bacalah Alhamdulillah. Karena itu yang disuruh sama Allah. Apa manfaatnya? Ya manfaatnya banyak lah. Nah diambillah pelajaran. Kenapa? Karena yang kita puji adalah Zat yang memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Pasti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan seterusnya pelajaran yang bisa dia ambil. Waduh luar biasa. Inilah tingkatan manusia yang bisa mengambil ayat dan hadis dengan baik. Dia pelajari, dia fahami dengan baik, lalu dia bisa mengambil faedah-faedahnya. Belajar hadis nih, Arba'in Nawawi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan-amalan itu dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maksudnya apa? Belajarlah sesuai penjelasan para ulama salaf. Innamal a'malu binniyat. A'mal itu apa artinya? Perbuatan-perbuatan. Baik perbuatan maupun ucapan. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya perbuatan kita
baik itu ucapan maupun fisik, akan diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah, itu semua tergantung dengan niat kita. Dan setiap orang akan dapat pahala dan dosa berdasarkan niat kita. Waduh, berarti niat ya yang menentukan perbuatan itu diterima atau ditolak. Iya, nah bisa dia ngambil pelajaran. Berarti kita dapat pahala atau dosa dari niat kita. Iya. Wah, bisa jadi si fulan melakukan perbuatan A, si fulan melakukan perbuatan A. Perbuatannya sama, dilakukan oleh dua orang, tapi bisa jadi yang ini diterima, yang ini ditolak, yang ini dapat pahala, yang ini dapat dosa. Kenapa? Yang membedakan bukan perbuatannya, yang membedakan adalah niat yang ada dalam hati. Waduh, dahsyat sekali. Ya, berarti dia tidak hanya sekedar baca dan faham terjemah, tapi dia faham kandungannya, lalu dia bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga. Inilah tipe manusia yang pertama. Ibarat tanah, gersang awalnya kering, turun hujan. Waduh, seger jamaah. Tanahnya bisa subur, ya, tanahnya bisa subur, airnya menyatu dengan rongga-rongga pori-pori tanahnya itu, suburlah tanah, menjadikan apa? Rumput dan tanaman tumbuh. Bermanfaat buat dia, bermanfaat buat orang lain. Dia bisa memahami dengan baik, bisa mencerna ayat dan hadis dengan baik, bisa mengambil pelajaran dengan baik, lalu dia mengajarkan kepada masyarakat sekitarnya. Mantap jamaah. Tipe yang kedua, ahlul hifdzil ladzina ruziqu hifdhahu wa naqlahu wa dabbat. Mereka yang hanya bisa menghafal, dikasih kemampuan untuk hafal. Si fulan hafal Quran, si fulan hafal hadis, hafal dia. Walam yurzaqu tafaqquhan fi ma'ani, tapi dia tidak dikaruniai oleh Allah pemahaman yang benar terhadap kandungan-kandungan ayat dan hadisnya. Faham jemaah? Berapa banyak orang yang hafal Quran tapi hanya sekedar hafal. Berapa banyak orang yang hafal hadis tapi hanya sekedar tahu translate. Berapa banyak orang yang hafal Quran hanya faham terjemah saja. Atau bahkan nyaris terjemah juga nggak faham. Cuman hafal aja Qurannya. Terjemahnya aja nggak faham. Ada lagi dari mereka ini yang hafal Quran, hafal hadis, terjemah, tahu dia terjemahnya, tapi dia tidak dikaruniai pemahaman yang benar. Ya, nggak paham ayat yang benar dengan paham yang benar, nggak ngerti dia. Paham tuh pengajian. Coba lihat ayat Quran, surat ini, ayat ini. Surat ini, ayat ini, di halaman sekian, di pojok kanan, pojok kiri. Hafal dia. Bisa jadi dia tahulah. Riwayat ini nomor sekian. Tahu dia. Tapi apakah dia dikasih tafaqquhan fiddin, dikasih pemahaman yang benar terhadap ayat dan ini? Tidak. Dia menerangkan Quran, menerangkan hadis hanya dari logika dia pribadi saja. Dari logika saja. Apalagi istinbat wal istikhraj li wujuhil ahkami wal fawaid minhu. Apalagi dia bisa mengambil pelajaran dan hukum. Nggak bisa lah, wong dia nggak paham kok dengan ayat itu. Dia tidak bisa mengambil pelajaran dan hukum darinya. Atau kalau toh dia mengerti terjemah, tapi dia memahaminya dari akal dia pribadi, berarti pelajaran yang bisa diambil ya pelajaran yang salah. Ya, pelajaran yang salah. Na'udzubillah.
Ini seperti orang yang belajar baca Quran dan menghafalnya, kemudian dia sangat perhatian dengan tajwid-tajwidnya, ya, tapi dia nggak paham. Contoh, belajar Al-Fatihah. Dia baca tuh Al-Fatihah sesuai makhrajnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Belajar tuh Al-Fatihah. Sampai tajwidnya, sampai makhrajnya hafal, luar biasa. Ngajarin orang Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak boleh, salah. Yang benar adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Coba, oh ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, masih salah. Kenapa? Mulutmu jangan monyong-monyong. Karena nggak boleh, di situ tidak ada huruf yang mengarah kepada bibir yang harus kebuka. Terus gimana? Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu aja, bibirnya nggak boleh monyong. Oh, sampai sedetail itu dipelajari jamaah. Ar-Rahman, ra-nya yang benar. Jangan Ar-Rahman, jangan, nggak boleh Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahman. Ar-Rahman, ra, bukan ra, ya. Nah, sampai sedetail itu jemaah, dia belajar Quran detail gitu ya. Terus dia belajar Quran detail. Nasta'in, sin, suara dari wasatal lisan, dari tengah-tengahnya lidah, bukan nasta'in dari pinggirnya lidah. Sedetail itu jemaah dia belajarnya. Tajwid, apal dahsyat tajwidnya. Tapi dia nggak paham, nggak ngerti, nggak paham kandungannya dengan pemahaman yang benar, atau dia paham tapi pakai logika dia sendiri, ya berarti nggak paham kan? Tidak paham seperti yang dijelaskan para salafus saleh dulu, nggak paham dia. Orang seperti ini, seperti apa? Seperti air hujan yang turun ke tanah, tapi airnya ini tidak bisa meresap ke bawah. Dia tidak bisa meresap ke bawah. Air ini hanya menghasilkan genangan-genangan di atas saja. Bermanfaat, sangat bermanfaat. Masyarakat datang, dipakai untuk minum, dipakai untuk ternak, dipakai macam-macam genangan air ini. Sampai tegangan listrik pun diambil dari air ini. Sumber air, tegangan listrik ya, untuk teknologi terbarukan istilah mereka kan, dipakai untuk teknologi terbarukan mereka, dipakai untuk listrik, dipakai untuk berbagai macam teknologi-teknologi terbarukan buat masyarakat sekarang, bermanfaat buat banyak ya orang. Artinya dia ngajarin orang ngaji, ngajarin tajwid, ngajarin makhraj huruf. Guru ngaji ya, luar biasa manfaat, pahalanya banyak, tapi sayang, tidak bermanfaat buat dia. Kenapa nggak manfaat buat dia? Ya, dia nggak paham, nggak bisa ngambil pelajaran. Tuh, bagaimana dengan dua kelompok ini kan beda kan? Dua tipe, tipe pertama paham, tipe yang kedua nggak paham. Tapi dia masih memberikan banyak manfaat. Haula'il qismani humus su'ada. Dua ini termasuk orang yang masih dikatakan orang yang beruntung. Yang pertama beruntung, yang kedua juga beruntung. Apa beruntungnya? Hafal Quran. Ya, walaupun hafal beberapa surat saja hafal. Bacanya benar, sesuai tajwid, sesuai makhraj huruf, benar dia bacanya. Ngajarin orang Quran, ini kan manfaat banyak ya, dia memberikan manfaat, pahala satu huruf, pahala sedekah jariah dan ngajarin orang ngaji, luar biasa, ini pahala besar. Yang pertama, yang pertama a'zam, yang pertama lebih mulia dan lebih dahsyat. Kenapa? Karena dia bukan hanya sekedar baca, tapi dia faham dan mengerti kandungannya, bahkan sampai pada satu tingkatan di mana dia bisa mengambil pelajaran dan menarik hukum darinya. Yang pertama, jauh lebih mulia kedudukannya dan kemuliaannya. Yang ketiga, orang ngalor, orang ngidul, kata orang Jawa.
nggak ke timur, nggak ke barat. Apa? Yang pertama bukan, yang kedua juga bukan. Yang kedua aja bukan, apalagi yang pertama, tambah enggak lagi jamaah. Apa itu? Enggak mau belajar. Sudah sama sekali dia enggak mau belajar, malas. Hamjun ru'a, ini buih-buih di lautan aja. Alhamj, ya inilah kebanyakan masyarakat. Belajar enggak mau, duduk enggak mau, belajar Quran enggak mau, belajar hadis kagak mau, belajar ngaji enggak mau, terus maunya apa? Maunya al-fulus, duit, harta. Lah emang kamu nggak mau harta toh? Saya mau harta, tapi itu bukan tujuan saya. Saya mau harta, siapa yang nggak mau harta? Saya mau harta. Emang kamu nggak pengen punya rumah? Mau. Pengen nggak kamu punya mobil? Mau. Semua juga mau, tapi itu bukan tujuan saya. Bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah ingin yang pertama. Itu tujuan utama, bukan dunia. Kenapa? Karena dunia kan hilang jamaah. Kalau yang ini, ilmu ini kan tidak hilang, dikenang orang seterusnya. Diingat oleh orang. Ya. Inilah yang menunjukkan apa? Keutamaan ilmu dan keutamaan ngajarin orang. Yang pertama, dia berilmu, benar-benar dia berilmu dan ngajarin orang baca, ngajarin orang maknanya, kandungannya, ngasih tahu pelajarannya, hukum-hukum Allah dan petunjuk Rasulullah SAW, sunnahnya. Ini yang pertama. Yang kedua juga dia sama, dia belajar dan ngajarin orang. Tapi sayang dia nggak paham isi maknanya. Tentu kita ingin menjadi yang pertama. Ayo belajar ayat demi ayat. Kita belajar hadis satu, kemudian disusul dengan hadis yang lain. Benar-benar kita dalami agar melahirkan iman dan manusia yang paling mulia. Subur buat dia dan subur bisa ngajarin orang dengan ilmu dan cahayanya. Bermanfaat buat semuanya. Inilah keutamaan ilmu dan keutamaan mengajarkan ilmu. Ibarat hujan yang turun pada tanah. Semoga kita semua para jamaah sekalian termasuk orang-orang yang belajar ilmu. Dengan ilmu yang kita pelajari berarti bersihlah penyakit-penyakit hati itu. Ya, bersih penyakit hati dari kotoran. Kalau habis hujan kan bersih tanahnya. Selokan yang mandek kalau habis hujan kan bersih selokannya. Ya kan? Tanahnya bersih, atap rumahnya bersih, semua bersih. Begitulah hati. Kalau kita belajar Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para ulama salafus saleh, hati kita bersih dari syahwat, hati kita bersih dari syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, kerusakan-kerusakan, bisikan-bisikan syaitan akan hilang semuanya. Berarti hatinya penuh dengan cahaya, lalu akan lahir dalam sikap dan perbuatan dia yang berdasarkan Quran dan hadis. Allahu Akbar. Inilah kajian kita di hari ini. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Semoga kita termasuk tipe yang pertama. Ya, belajar dikit-dikit menjadi bukit. Ya, nggak perlu banyak-banyakan. Yang penting kita dapat sedikit bisa kita amalkan daripada banyak nggak semuanya. Enggak, saya mau banyak tapi semua bermanfaat. Ya bisa. Tapi kan kita harus melihat kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Barakallahu fiik. Ya. Masya Allah. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman kita yang di sini. Ada Muhammad Budiono, ada
Saung Uhwah nih, Masya Allah, barakallahu fikum. Ada Widiarti, Masya Allah, jazakillah khairan. Hijau daun, semoga Allah memberkahi kajian ini, diberi kelancaran untuk istiqamah dan menjadi amalannya orang-orang soleh, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan perlindungan dan kebahagiaan Ustadz dan jamaah semuanya, amin, Allahumma amin. Taqabbal ya karim ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Kemudian ada Mona Lisa dari Pamulang, ada Supri, ada Ratni. Ya, semoga Allah memberikan kesehatan buat kita semuanya. Ada Yanti. Nah, Ibu Yanti bertanya, Assalamualaikum Ustadz, jika kita sedang zikir ba'da sholat, kemudian suami ngajak bicara atau ada tamu, mana yang kita dahulukan? Lanjut berzikir atau menanggapi suami atau tamu? Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Suami ngajak bicara. Ya, kalau Anda lagi berzikir kan habis sholat itu zikirnya nggak panjang. Ya, nggak lama lah, nggak panjang. Anda lebih baik sampaikan nanti dulu. Ya, ntar dulu ya, saya tak lanjutin zikir habis sholat dulu sebentar ya. Gitu. Ya. Kalau Anda cuekin, Anda tinggalin, nanti tersinggung suaminya. Diajak ngomong, diem aja nih orang. Tersinggung dia. Tapi alangkah baiknya Anda sampaikan, nanti dulu ya, tak lanjutin zikir ini tanggung, tinggal dikit. Ya, sebentar ya, sebentar. Ya. Atau ada tamu, pas lagi zikir ada tamu. Kalau ada tamu tinggalkan, hormati tamu. Ya nggak mau, Pak tamu tunggu di luar dulu, saya mau zikir, kan enggak. Ya nggak bisa, ya hormati tamu Anda, tinggalkan zikirnya. Ya, barakallahu fiik. Ibu Ratni, Ibu Yanti tadi yang bertanya. Kemudian Ratni juga ini, ada teman titip pertanyaan Ustadz, YBS yang bersangkutan dapat uang pesangon karena pensiun dan didepositokan di bank syariah. Ya, apa apa ini? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Dapat uang pensiun didepositokan. Jamaah ibu sekalian, lebih baik jangan masuk ke rekening deposito. Ya, itu riskan. Walaupun yang namanya bank syariah. Ya, karena banyak juga transaksi-transaksi pembiayaan yang ada di dalam bank syariah itu akad-akadnya masih banyak mengandung akad-akad riba. Ya, masih banyak mengandung akad riba. Terus bagaimana? Tabungkan aja di bank-bank syariah dan pilih tabungan syariah yang model wadiah simpanan. Ya, yang modelnya wadiah simpanan. Ya, yang modelnya simpanan itu ya. Kemudian pertanyaan dari Uci Puspasari. Nah, ini Uci bertanya, Uci Puspasari bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala Muhammad. Hadir menyimak Ustadz. Oh, barakallahu fiik, jazakallah khair Ibu Uci. Kemudian ada Ratnah tadi ya, sudah dijawab. Kemudian ada Muhammad Amin Dian Sukma. Izin nanya Ustadz, tolong dijelaskan urutan yang harus dipelajari oleh kita yang baru hijrah dan ingin melaksanakan Islam. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Belajar tauhid. Ya, kita belajar tauhid karena tauhid ini akar. Ya, akarnya. Jangan sibuk dengan buahnya. Jangan sibuk dengan tata letak. Tapi sibuklah dengan menjadikan akar dari tanaman ini sehat. Ya. Jadi untuk kita tanam dulu akarnya. Apa itu tauhid? Makanya kita belajar tauhid kalau hari Selasa. Ya, kita mengenal Allah dan kita belajar tauhid. Ya. Kemudian kita juga belajar apa yang dilarang dalam syariat Islam ini. Mulai dari syirik dan perkara-perkara yang dilarang yang lainnya kita pelajari.
Untuk apa? Untuk mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Dengan mengetahui yang dilarang, berarti kita faham lawannya, bahwa lawannya inilah yang baik yang harus saya kerjakan dan ini yang harus saya tinggalkan. Jadi tauhidlah yang paling utama, yang perlu kita pelajari, karena ini kewajiban yang paling utama. Inilah inti dari ibadah itu, dan ini prinsip dasarnya yang harus kita fahami. Ya, sambil belajar materi-materi yang lain untuk menjadikan ilmu yang kita pelajari tentang Quran Sunnah ini semakin kuat. Ya, ingat, sambil belajar dengan Ustadz, sambil baca buku di rumah yang ada. Kemudian ada Syamsu Yusri, kemudian ada Priyanti, kemudian ada Kusri. Ini bertanya sepertinya, barakallahu fiik Ustadz, mendoakan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Nelly, kemudian ada Ummu Sultan. Afwan izin bertanya di luar tema. A berjanji pada kerabatnya yang sudah sepuh untuk jalan-jalan dan mentraktirnya. Sebelum tertunaikan, kerabat tersebut parah penyakit tuanya, fisik lemah dan pikun. Apa yang dilakukan oleh A? Ya sudah, selesai. Paling tidak beliin makanan di luar deh yang dia sukai. Ya kan? Kalau jalan-jalan nggak bisa, ya udah beliin aja dari restoran, dari tempat mana yang dia sukai, bawa ke rumah, kasih ke dia. Sama saja. Bedanya ini pakai jalan, ini nggak di rumah doang. Ya, nggak apa-apa. Belikan aja makanan yang dia inginkan, lalu bawa ke rumah dan bisa dimakan di rumah dengan nyaman. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Apakah harus bayar kafarah? Oh, nggak perlu. Ya, tidak perlu. Yemi Tahir. Ya, barakallahu fiik Ustadz. Wa fiika barakallah. Kemudian ada Mikdad, ini Bang Ismail ini. Kemudian ada Atika, ada Uci. Allahu Akbar, Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah, dengan belajar keutamaan ilmu ini, Quran, hadis, penjelasan para ulama, biar kita semakin semangat lagi untuk terus belajar, untuk menjadi hamba Allah yang paling mulia. Kemudian ada Ibu Endang Susilawati, ada Pak Dwi Widodo. Ya, ini Pak Dwi Widodo bertanya, jika kita sudah berikhtiar melaksanakan protokol kesehatan, namun pada akhirnya masih terpapar COVID, apakah kita berkata, kenapa ya kok terjadi pada saya? Ya, bismillah, alhamdulillahi, wassalatu wassalam rasulillah, ba'd. Pak Dwi Widodo, tidak boleh kita mengucapkan kata-kata seperti itu. Kita sudah berusaha untuk melakukan protokol, menjauhkan diri, minum vitamin dan sebagainya. Terus kita terpapar. Wa'lam annama asabak lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah apa yang menimpa Anda itu tidak akan bisa lepas dari diri Anda. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan sesuatu yang tidak menimpa Anda tidak akan ada pada diri Anda. Artinya kalau Allah sudah menentukan takdirnya bahwa si fulan akan terpapar COVID, maka itu pasti akan terjadi. Kapan kita akan tahu? Tahu kalau sudah terpapar, bahwa hadza ma qaddarallahu li. Ini yang sudah Allah tentukan buat saya. Ini takdir Allah. Ya. Lalu yang kedua apa? Ridha dengan apa yang sudah Allah tentukan. Ridhalah. Alhamdulillah ala kulli hal. Baca alhamdulillah. Lu kok saya kepapar COVID baca alhamdulillah. Iya. Pujilah Allah dalam semua kondisi kita. Kenapa? Ingat di kajian surat Al-Fatihah yang lalu. Kalau lupa, coba dibuka lagi videonya di YouTube tentang kajian surat Al-Fatihah pertama kali. Ya, untuk bagian pertama dalam kajian Al-Fatihah kita di hari Rabu itu, ya. Coba dibuka. Orang yang mengucapkan alhamdulillah dilapangkan oleh Allah semua kesulitan. Allah yang baca alhamdulillah diberikan kemudahan dari kesulitan. Alhamdulillah Allah berikan kepada dia kebahagiaan, kesehatan, semuanya kebaikan, kemaslahatan Allah kasih.
bacalah terus, alhamdulillah. Kita muji Allah, Allah pasti akan memberikan kemudahan, kebaikan, kelapangan, ya, kesehatan kepada kita. Yang ketiga, yakinlah apa yang menimpa kita dari takdir Allah itu pasti baik buat kita. Ya, penyakit itu menghapus dosa, penyakit itu mengangkat derajat, sabar. Inilah buah dari kesabaran, jemaah. Jadi jangan mengucapkan, saya kan sudah begini, kok begini, kok begini. Jangan mengatakan kok dan seandainya. Ya, ini akhirnya kita tidak ridho, tidak sabar dengan musibah yang menimpa kita. Akhirnya jadi orang yang kufur terhadap musibah, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fabi ayyi a'la'i rabbikuma tukadziban. Ya, beribu nikmat yang Allah kasih kita lupakan, baru diuji dengan satu ujian ini, terus kita melupakan ribuan nikmat dan hanya mengingat satu ini. Innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu kerap melupakan ribuan nikmat gara-gara musibah sedikit yang menimpa dirinya. Jadi kufur nanti, jamaah. Jangan. Bahaya ini. Ya. Kemudian Mailani, ya, Ustadz izin nanya, semoga suami dapat hasil dari pekerjaan membeli beberapa aset. Seorang suami memberi aset tapi atas nama istri, suami meninggal, apakah aset tersebut menjadi warisan dari suami atau tidak? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kalau tidak ada penjelasan apa-apa, maka secara hukum zahirnya itu menjadi milik si istri. Ya, kalau nggak ada penjelasan apa-apa, ya, beli aset ini di atas namakan istri, aset ini atas namain istri, nggak ada penjelasan apa-apa, nggak ada omongan apa-apa, pokoknya ini rumah di atas namakan istri, ini mobil di atas namakan istri, lalu sampai hidup mereka panjang, kemudian wafat, berarti ini milik siapa? Milik yang punya nama, yaitu istrinya. Karena tidak ada penjelasan apa-apa. Ini milik istri, ya. Berarti warisan? Bukan warisan. Pemilik istrinya kok. Istrinya masih hidup, yang wafat suaminya. Berarti bukan warisan. Yang atas nama istri bukan warisan. Yang bukan atas nama istri, yaitu atas nama suami yang wafat, ini yang menjadi warisan, jemaah. Barakallahu fiik. Ya, Ibu Mailani Ummu Punta, ya. Muhammad Romi, Masya Allah, jazakallah khair. Ummu Rahayu, Umi Rahayu, Pandu Wiratmoko, Masya Allah, jazakallah khairan. Ya. Mohon nasihatnya bila kita membaca zikir pagi dan petang tidak berurutan. Nggak apa-apa, memang nggak ada urutan secara khusus. Ya silahkan, yang penting baca. Assalamualaikum, semoga Ustadz sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair dari kayu putih. Masya Allah. Siti Ayulina Ummi Rahayu. Bapak anak istrinya 2 orang. Wah mantap. Semoga jadi suri tauladan yang baik. Masing-masing istri diberikan rumah sama luasnya. Masya Allah. Bapak Ana meninggal 2 tahun, kemudian istri keduanya 6 tahun kemudian, istri pertamanya, Ibu Ana meninggal. Bagaimana warisannya, Ustaz? Duh, panjang nih Bu jelasinnya. Istri pertama, istri kedua. Warisan siapa? Warisan bapak. Kan gitu kan? Warisan suami, maaf. Suami wafat. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah 2 istrinya ini. Lu kan sudah wafat. Iya, kan wafatnya belakangan. Di saat suaminya wafat, istri-istrinya 2 ini masih hidup dua-duanya. Karena warisan tidak dibagi, maka keterlambatan ya disusul wafatnya satu demi satu.
Jadi ketika warisan mau dibagi, dihitung siapa yang hidup di saat pewaris wafat. Nah, di saat pewaris yaitu sang suami wafat, dua istrinya masih hidup, berarti dua-duanya dapat warisan. Walaupun sekarang sudah wafat, dua-duanya dapat warisan. Lalu anak dari suami ini, anak-anak dari suami ini, baik anak-anak dari istri pertama maupun anak-anak dari istri yang kedua. Jadi baik anak-anak dari istri pertama maupun anak-anak dari istri kedua. Karena dua-duanya anak-anak dari kedua istri ini dua-duanya adalah anak dari bapak ini. Kan gitu kan? Anak bapak ini baik dari istri pertama, anak bapak ini dari istri kedua juga. Semuanya anak bapak ini. Jadi ahli warisnya adalah dua istri dan semua anak-anaknya. Ya, ini secara ringkas. Ya. Lalu istri semua istri ini dapat 1/8. 1/8 dibagi 2, bukan 1/8 masing-masing, tidak. Contoh hartanya 1 miliar. Berarti 1/8 dari 1 miliar berapa? 125 juta. Berarti 125 juta dibagi 2. Bukan masing-masing 125 juta, bukan. Jadi 125 juta dibagi 2. Karena masing-masing sudah wafat, maka hak masing-masing diberikan kepada anak masing-masing. Hak masing-masing diberikan kepada anak masing-masing. Istri pertama ya diberikan kepada anak-anak istri pertama saja, tidak termasuk anak dari istri kedua. Begitu juga istri kedua diberikan kepada anak-anak dari istri kedua saja, tidak termasuk anak-anak dari istri pertama. Semoga nggak ruwet ya. Begitulah Ummi Rahayu, barakallahu fiik. Kemudian ada Balqis, kemudian ada Ibu Dwi, kemudian ada Ibu Yeni. Ibu Yeni ini ngeluarin pertanyaan biasanya. Pernah dengar bahwa bila kita sakit lalu baca doa Dhunnun 40 kali, maka jika mati akan terhitung syahid dan jika sembuh akan menghapus dosa. Setahu ana ini tidak ada riwayatnya Ibu. Ini amalan-amalan bid'ah. Jadi kalau sakit perbanyaklah prasangka baik sama Allah. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Prasangka baik, insya Allah sembuh. Ya. Yang kedua, banyak zikir kepada Allah. 3, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, doa apa saja, enggak hanya doa secara khusus sekian kali, enggak, doa apa saja. Ya, barakallahu fiik. Kemudian ada Ismail Isnaizar. Ya, setelah makmum membaca doa istiftah, apakah makmum setelah itu membaca isti'adzah? Ya, ini masalah bacaan Al-Fatihah. Ya, bacaan Al-Fatihah itu diperselisihkan oleh para ulama fikih. Tapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bacaan Al-Fatihah tetap dibaca walaupun dalam sholat yang dikeraskan. Ya, walaupun dalam sholat yang dikeraskan. Ya, harus wajib. Kapan bacanya? Bacanya di saat saktah. Jadi saat baca iftitah, ya baca iftitah. Kemudian imam langsung baca Al-Fatihah. Nah, baca Al-Fatihahnya makmum dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i di saat imam selesai dari baca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam. Nah, diamnya imam di sini memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Nah, ketika baca Al-Fatihah ya tetap dianjurkan untuk baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini saya menjelaskan dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Oke, dari tadi Ibrahim, dari Dona Erika. Ustadz, sebelum tidur sunnahnya berwudu. Bagaimana bila wudunya pada saat sholat isya sebelum tidur? Ya, kalau masih wudunya ada dari sholat isya nggak apa-apa. Tapi kalau mau wudu lagi itu lebih afdal, ya, lebih baik. Dari Syamsu Arif. Nah, ini dari Syamsu Arif.
Mana tadi? Dari Syamsu Arif, si fulan tahu hukumannya mengenal ulang tahun haram, tapi ada keluarga yang mengirim makan buat si fulan. Bolehkah makanan tersebut diberikan kepada orang lain agar tidak mubazir? Ya boleh aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya bagus malah, biar nggak mubazir, kasih orang lain. Ya begitu juga ini dari yang lain yang terulang. Dari ini Kushendarmo Pratomo, Masya Allah, Zakallah khair ya. Dwi tadi, kemudian Asnel, ya ini yang belum kita lihat. Ana, ya izin Ustadz memberikan saran Ustadz. Oh silakan ya Allah, dengan senang hati. Semoga kedepannya Ustadz dan tim ada kajian khusus tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Masya Allah. Itu pelajaran panjang ya. Insya Allah semoga ya. Barakallahu fiik Ibu Ana ya. Kemudian ada Ana Liana, Faizal, kemudian ada Khadijah, Ummu Syaima. Ustadz buat semua ilmu, terima kasih buat semua ilmunya, sama-sama barakallahu fiik, semoga bermanfaat buat kita. Ada Bang Kusno, kemudian Ummu Naikewa. Pertanyaan ini Ustadz, apakah jika sudah terpapar COVID, ya menanggapi pertanyaan di atas, apakah kita boleh bertindak yang menurut kita boleh kita lakukan karena takdir Allah tak ada yang meleset? Yang jelas ya, kalau kita terpapar COVID, tetap kita harus punya kewajiban melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, contoh kalau kita terpapar COVID, tetap kita harus berpikir positif seperti yang tadi. Banyak zikir, banyak doa. Kemudian kalau sudah terpapar COVID jamaah, ini pengalaman yang lain dan semuanya apa? Perbanyaklah makan. Ya, kasih tahu saudara-saudara, teman-teman kalau sudah kena COVID, banyak makan. Memang katanya, semoga Allah jauhkan dan selamatkan kita dari wabah-wabah seperti ini dan semoga Allah karuniakan kepada kita kesehatan. Ya, turun selera makan, nggak nafsu makan sama sekali, ini perlu diperangi. Karena mohon maaf banyak orang yang akhirnya tidak bisa melewati wabah COVID ini, akhirnya Allah takdirkan dia wafat. Memang itu takdir Allah lah. Kita punya kewajiban untuk usaha. Apa itu? Itu tetap harus diperangi, selera nggak nafsu makan itu. Karena itulah penyebabnya. Kondisinya semakin drop, semakin ngedrop. Jadi perangi, makan gitu ya. Kurma, susu kambing kalau nggak nafsu ya. Makan terus makan. Alhamdulillah kalau makan dia seperti biasa, maka insya Allah kondisi tubuhnya itu kuat. Karena yang dicari kan menurut informasi dokter itu kan kekebalan tubuhnya dia ya. Semoga Allah jaga kita semua dari berbagai macam penyakit ya. Barakallahu fik ya. Ini Ummu Nekewa ini masih belum paham dengan konsep takdir ketika seorang merasa jika sudah ditakdirkan Allah akan sesuatu. Iya Bu, takdir itu perkara gaib Ummu Nekewa. Kita tidak tahu takdir kita. Apa yang terjadi nanti sejam lagi, kita nggak tahu. Ya, tapi kita percaya bahwa semua yang ada di alam ini sudah ditentukan oleh takdir Allah. Semua sudah ditentukan. Siapa yang tahu? Hanya Allah saja yang tahu. Kita tidak tahu sama sekali. Lalu apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Taati perintah Allah, kita disuruh ini kita kerjakan. Kita dilarang ini kita tinggalkan. Lakukan yang bermanfaat buat kita. Hindari yang tidak bermanfaat buat kita. Perbanyak doa untuk kebaikan kita di esok hari. Ya, kalau sudah terjadi, baru itu kita tahu takdir kita. Ya, kalau sudah terjadi, baru kita tahu, oh ini takdir. Kalau sudah terjadi, ridho, terima takdir Allah itu dengan baik dan terus lakukan yang terbaik. Karena esok pun saya nggak tahu, makanya terus lakukan yang terbaik, terus berdoa, terus positive thinking. Ya, begitulah Ibu. Barakallahu fiikum. Terima kasih kepada semuanya pas habis tahajud baca Al-Quran.
sebukanya dan selalu merasa mendapat jawaban langsung. Masya Allah, amal khair. Semoga kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh saudari kita ini. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut menyebarkan kajian ini. Semoga bermanfaat buat semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan itu murni dari diri saya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.